warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. Yo, jadi akhirnya kita membuat video lagi dan aku harap video ini bakalan bermanfaat banget buat kalian karena hari ini kita bakalan bikin I Will Podcast dengan bintang tamu yang spesial. Siapa tuh? Oke, langsung aja. Di sebelah aku udah ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Bapak Dr. Andos Riviva Maringka, MSI. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Sehat. Nah, dan karena kita juga udah melakukan protokol kesehatan, aku juga udah direpit. Bisa buka masker kita, Pak? Iya, bisa. Oke, biar kelihatan muka kita, biar dikenal ya, teman-teman. Oke. Jadi gini, Pak. Sekarang yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat itu literasi digital. Apalagi sejak setahun yang lalu di mana COVID datang masuk ke Indonesia dan akhirnya terjadilah pandemi di Indonesia yang membuat kita, yang mengharuskan kita untuk isolasi mandiri, lockdown, social distancing, pakai masker kemana-mana dan lain sebagainya. Dan itu sangat amat berpengaruh tentunya di orang sampai kerja di rumah aja, orang nggak boleh keluar, pasar ditutup, bahkan itu sangat berpengaruh di dunia pendidikan, ya kan, Pak? Iya. Anak-anak semua harus di rumah, belajar di rumah aja, guru-guru juga harus ngajarnya dari rumah aja. Dan kalau kita berpikir bahwa kalau kita mau pakai cara lama, dimana kita yang biasanya belajar tatap muka, so pasti itu nggak bakalan bisa berjalan. Dan maka dari itu pemerintah melakukan inovasi yang baru di mana kita menyesuaikan diri beradaptasi dengan era digital yang ada saat ini, sehingga era digital yang ada saat ini, media sosial dan aplikasi-aplikasi lainnya dipakai untuk pembelajaran, untuk kerja, untuk kayak Zoom meeting misalnya kan. Dan itu sangat-sangat membantu kita. Ya, karena kita pun sudah tinggal di era industri 4.0 dimana ya emang udah era digital lah sekarang gitu, Pak. Nah, karena Bapak Kepala Dinas Pendidikan, otomatis bila ingin bertanya seputaran pendidikan dan era digital nih, Pak. Ya kan? Apalagi semenjak setahun yang lalu dimana kita harus sekolahnya secara daring. Nah, dari setahun yang lalu yang Bapak lihat nih, Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan, apa perubahan yang signifikan yang Bapak lihat terjadi ketika anak-anak, siswa dan para guru melakukan pembelajaran secara daring? Oh iya. Terima kasih ya. COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, bahkan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa, yang mulai kita rasakan secara intens itu kurang lebih sekitar bulan Maret 2020 yang lalu. Nah, itu juga sangat-sangat berpengaruh di dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa. Ketika itu kemudian sekolah-sekolah itu diharuskan untuk belajar dari rumah, BDR namanya. Nah, BDR itu kemudian kita oleh pemerintah pusat, dalam hari ini Kementerian Pendidikan Nasional, menginstruksikan untuk kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, namanya singkatannya PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang di dalamnya menggunakan dua metode daring dan metode luring. Nah, kaitan dengan pola pembelajaran ini yang sampai pada saat ini di masa pembelajaran tahun pembelajaran 2020-2021, pembelajaran daring ini menggunakan teknologi informasi. Nah, dalam hal ini antara lain menggunakan gadget, menggunakan media computerized, dan menggunakan berbagai alat teknologi informasi lainnya yang dalam tanda petik kita maksudkan dengan digitalisasi. Jadi pembelajaran dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan media-media
apa tadi, media digital. Nah, ini di satu sisi menjadi kewajiban kita untuk memberi pelajaran kepada anak-anak melalui media-media ini, termasuk bagaimana kemudian para guru itu menggunakan media ini untuk memberi pelajaran kepada anak-anak di rumah maupun di kelompok-kelompok belajar, yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh media-media digital ini. Nah, di satu sisi itu saya katakan menjadi kewajiban dan menjadi pola dan metode. Tapi di sisi yang lain menjadi keuntungan juga bagi kita di lingkungan pendidikan. Karena ini menjadi titik berangkat dari dunia pendidikan untuk secara masif menggunakan teknologi-teknologi informasi yang sudah sebetulnya pada eranya. Nah, kita tinggal momentum COVID-19 ini menjadi momentum yang baik untuk berangkat, titik berangkat kita untuk memasifkan penggunaan teknologi informasi. Jadi dengan demikian, kami sangat senang sekali dengan tema Hari Pendidikan Nasional di tahun 2020 yang lalu. Singkat saya berbunyi belajar dari COVID-19. Jadi tema ini sekaligus memberi motivasi, memberi semangat kepada kita untuk secara positif, walaupun kita dilanda dengan pandemi yang mengakibatkan kita harus belajar di rumah, banyak yang tertular dan lain-lain. Tetapi di kalangan dunia pendidikan ini ada hal yang positif, karena penggunaan teknologi informasi baik oleh guru-guru maupun anak-anak semakin masif. Nah, itu menjadi momentum yang penting di era teknologi informasi. Nah, kedepannya sekalipun secara berangsur-angsur ada penanganan secara intensif tentang pandemi COVID-19 ini, tetapi di lingkungan pendidikan penggunaan teknologi informasi baik oleh guru maupun anak-anak ini akan semakin menjadi batu loncatan tersendiri ya, menjadi bagian penting dari proses pembelajaran yang masuk dalam kurikulum pembelajaran pendidikan di semua tingkatan, baik mulai dari TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, juga perguruan tinggi. Karena itu sebetulnya di lingkungan pendidikan COVID-19 ini juga seiring kita topang agar supaya penggunaan teknologi informasi ini semakin baik digunakan oleh pendidik maupun oleh mahasiswa. Nah, dari yang Bila tangkap tadi jawaban dari Bapak bahwa pandemi ini justru bukan hal yang terlalu buruk jika kita bisa memandangnya dari sisi yang positifnya. Jadi pandemi ini juga menjadi batu loncatan untuk dunia pendidikan, di mana karena ada pandemi justru anak-anak dan guru-guru mau tidak mau harus untuk beradaptasi dengan era digital yang ada saat ini, untuk menggunakan era digital sebagai alat untuk proses belajar mengajar. Nah, Pak, karena anak-anak melakukan pembelajaran secara daring, otomatis setahun terakhir pasti mereka menghabiskan banyak waktu mereka dengan handphone mereka, ya kan? Entah mereka scroll Instagram, scroll Facebook, update status dan lain sebagainya, mengerjakan tugas juga hanya lewat media sosial, Google dan lain sebagainya. Nah, karena mereka sudah lebih banyak menghabiskan waktu, kita juga walaupun dari banyaknya sisi positif yang kita dapat dari era digital ini, tapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa ada sisi negatifnya, ya kan Pak? Mulai dari penyebaran berita hoax,
mungkin ada orang-orang yang nggak cek dulu ini beritanya valid apa enggak, tapi langsung disebarluaskan sehingga terjadi banyak orang yang termakan dengan berita hoax yang ada cyberbullying, ada dan masih banyak lagi kejahatan di era digital yang terjadi saat ini. Nah, makanya dari itu literasi digital itu sangat penting ya kan Pak. Nah, jadi menurut Bapak nih, seberapa penting menurut Bapak pribadi, seberapa penting literasi digital ini untuk para pendidik, untuk siswa, bahkan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa? Oh iya. Literasi. Dalam kaitan dengan literasi digital, memang kita tidak bisa menafikan bahwa kita sudah dalam era teknologi informasi. Artinya mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita memang sudah masuk ke era ini menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas teknologi informasi, termasuk di dalamnya dengan konten-konten yang ada, ya kan? Nah, yang soal adalah kemudian ada yang memang kalau kita pahami, kita niatan secara negatif, ini juga akan berbahaya. Tapi menurut saya, sepanjang kita punya niatan positif untuk menggunakan teknologi informasi ini, maka ini akan sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Nah, tetapi kita juga tidak bisa menafikan antara dampak negatif dari konten-konten yang ada, termasuk juga mungkin berita-berita hoax. Nah, ini perlu literasi yang baik dari semua pengguna. Dalam hal ini juga, kalau saya batasi di lingkungan pendidikan, berarti ini juga harus ada literasi yang baik dari tenaga-tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk juga kepada anak-anak, bahkan juga lebih luas lagi kepada orang tua siswa yang menuntut anak-anaknya menggunakan teknologi informasi. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholders yang ada yang berkepentingan dalam proses penggunaan teknologi informasi. Apakah itu stakeholder dari sisi pemerintah, ya, pemerhati teknologi informasi, ataupun stakeholder yang lain, termasuk juga para penyedia jasa-jasa layanan teknologi informasi. Ini kita harus berkolaborasi semua dalam satu sinergitas bersama untuk mengarahkan. Artinya juga termasuk di dalamnya proses pencegahan, memberikan pengertian. Nah, literasi ini kan lebih banyak tertuju bagaimana kemudian memberi pengertian yang baik kepada semua pengguna teknologi informasi agar mereka ini menggunakan teknologi secara baik dan bertanggung jawab. Nah, ini perlu pencerahan kepada semua kita. Tetapi di dalamnya juga selain pencerahan adalah bagaimana memupuk, mendorong karakter bangsa, karakter anak bangsa, agar mereka sendiri punya ketahanan mental, punya ketahanan dari segi etika, punya ketahanan secara ketahanan yang mampu untuk kemudian menolak hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, karena memang batas antara penggunaan secara positif dan negatif terlalu tipis. Karena bisa di saat yang sama kita menggunakan secara positif, tapi bisa dari yang sama kita didorong untuk memanfaatkan juga hal-hal yang negatif. Banyak konten-konten yang menyiapkan dalam satu waktu yang sama dalam dua sisi yang ini. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita punya ketahanan mental untuk tidak memanfaatkan konten-konten dengan aplikasi-aplikasi yang negatif itu. Nah, semua pengguna, khususnya yang ada di lingkungan pendidikan, baik pendidik, tenaga kependidikan maupun anak-anak, harus diberikan pengertian yang kuat menyangkut pemahaman penggunaan teknologi informasi, termasuk di dalamnya pemanfaatan dan pengolahan data informasi, agar supaya apa yang didapatkan itu benar-benar positif, memberikan dampak yang baik kepada tutor, guru sendiri, termasuk juga kepada penerima
pesan-pesan yang disampaikan. Nah Pak, jadi literasi digital ini memang sangat penting ya untuk baik itu pendidik maupun para siswa dan bahkan para orang tua sendiri. Nah, dan luar biasanya pemerintah bahkan sudah membuat program literasi digital, namanya Gerakan Literasi Nasional, yang telah dibuka langsung oleh Presiden bahkan sebulan yang lalu. Jadi mungkin Bapak ingin mengajak para guru, para siswa, dan para orang tua atau seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa untuk mengikuti literasi digital ini, karena seperti yang Bapak telah katakan tadi bahwa literasi digital ini sangat penting. Oh iya, memang di lingkungan pendidikan kita, baik yang ada di sekolah-sekolah maupun yang ada di dinas, penggunaan teknologi informasi sudah secara masif sekarang digunakan. Tetapi sebagai pimpinan yang pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa, saya masih mengajak semua komunitas pendidikan yang ada di Kabupaten Minahasa, termasuk juga para stakeholders yang ada, untuk kita memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dengan berbagai komponen yang ada untuk dimanfaatkan secara baik di seluruh instansi yang ada, termasuk di satuan-satuan pendidikan di sekolah-sekolah. Tetapi juga di saat yang sama kita harus seleksi, kita juga harus mengawasi, terutama kepada orang tua, para siswa, untuk dapat mengawasi penggunaan teknologi-teknologi informasi kepada anak-anak mereka masing-masing, agar supaya manfaat dari teknologi informasi ini akan sangat baik untuk menumbuhkan literasi literasi digital ini, mulai dari anak siswa sampai kepada guru, bahkan juga kepada seluruh komunitas-komunitas yang ada. Harapannya juga bahwa nantinya penggunaan teknologi ini akan mampu untuk mendorong berbagai upaya, bukan hanya di sektor pendidikan untuk peningkatan SDM, tetapi juga punya manfaat secara multiple efek di berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Minahasa. Oke Mate, karena kita sudah berada di penghujung video, jadi kita sudah bisa mengambil intisari dari apa yang Pak Kepala Dinas Pendidikan kita bilang, bahwa pertama, COVID-19 ini malah menjadi batu loncatan untuk dunia pendidikan. Jadi jangan sedih buat teman-teman, buat siswa-siswa atau para guru, jangan sedih karena ada COVID-19 sehingga kita harus di rumah aja belajarnya. Jangan sedih, karena kalau kita bisa melihatnya dari sisi yang positif, maka kita akan melihat, wah ternyata karena COVID justru ada pembelajaran secara daring, ada pembelajaran yang masif secara daring. Jadi itu menjadi batu loncatan tersendiri untuk dunia pendidikan. Nah, yang kedua tadi seperti yang Pak Rififa bilang, bahwa literasi digital ini sangat penting, dan ya memang benar sangat penting, karena kalau kita nggak punya literasi digital, kita nggak punya pemahaman yang baik tentang literasi digital, mungkin bisa jadi kita ditipu oleh online shop yang penipu. Mungkin kita bisa termakan oleh berita hoax, ya kita main percaya, wah lihat, wah langsung percaya. Dan jadi ini dia pentingnya literasi digital. Dan yang terakhir, statement tadi dari Pak Rififa bahwa yuk ikut gerakan literasi digitalnya nasional, agar supaya kita mendapat pemahaman yang baik tentang literasi digital ini. So that's it for today video. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua.
Jangan lupa like, comment, and Pak mungkin bisa bilang subscribe iBuild Production. Ya, subscribe iBuild Production. Oke, udah disuruh subscribe loh sama Kepala Dinas Pendidikan ini. Jangan lupa subscribe. Dan oh ya, terakhir, literasi digital Indonesia makin cakep digital. Oke, that's it for today. And terima kasih Pak. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.